dong, ya. Gimana nih? Lu kan bukan pengacara, Marissa Ica. Hah? Marissa Ica, jawab. Kabarnya pengacara Inara Rusli mengundurkan diri ya. Tapi kok saya bingung ya. Ini kapasitas Marissa Ica ini sebagai apa ya? Sudah dijelaskan tadi, sudah tidak sejalan, tidak ada kecocokan. Saya tekankan sekali lagi ya, bahwa hari ini 21 Desember kami kantor hukum Persia & Co pamit menarik diri tidak lagi sebagai penasehat hukum Ina Idala Rusli menurut dalam perjanjian yang kami lakukan. PH itu adalah mewakili klien yang hanya dalam segala tindakan hukum. Kami sudah melakukan upaya pendampingan hukum dan atau membuat laporan polisi menurut apa yang disampaikan klien kami di Bareskrim Polri pada laporan polisi B-11-2025/SPKT Bareskrim Polri pada tanggal 26 November 2025. Kalau poligami ada yang bilang boleh saja, ada yang bilang adil itu tidak ada, macam-macam lah. Kan setiap orang mempunyai cara pikirnya masing-masing yang dipercayakan. Kita hargai aja. Ya gimana kalau orang udah cinta, love is blind. seperti yang story yang itu buat kirainnya. Ya tapi kan bener kan, cinta itu buat orang buta kan. Ya udahlah ya. Kabarnya pengacara Inara Rusli mengundurkan diri ya. Tapi kok saya bingung ya. Ini kapasitas Marissa Ica ini sebagai apa ya? Apakah dia memang advokat atau bukan ya? Jadi seolah-olah sentral, jadi semuanya dia yang mengungkapkan seperti preskon dan segala macam ya. Sepertinya agak blunder ini ya, perlu dipertanyakan nih legal standingnya apa ya. Harusnya sih kalau memang advokat sih boleh, kalau advokat ya memberikan nasihat hukum, pandangan hukum. Tapi kalau memang dia bukan advokat, sepertinya bukan pada tempatnya ya. Itu yang sangat disayangkan ya. Dan buat Inara Rusli tidak perlu khawatir ya, bila memang pengacaramu telah mundur ya, pastinya banyak pengacara-pengacara lain yang siap mendampingimu. Oke? Don't worry. Halo Marissa Ica. Gimana Marissa Ica? Hah? Marissa Ica, nih gimana nih tanggapannya? Aduh berisik. Marissa Ica, minta tolong. Ayo dong, ya. Gimana nih? Lu kan bukan pengacara, Marissa Ica. Hah? Marissa Ica, jawab. Sejak kapan kau pindah ke Tulang Bawang, Marissa Ica? Hah? Hei, kampus itu sudah tidak berfungsi lagi karena tidak ada yang mau berkuliah di sana. Jadi deh Marissa Ica. Halo, bangun. Kau bukan pengacara, stop. Jangan membohongi publik. Gimana netizen? Komentar. Tolong dong, kalau udah diselingkuhin saat masih pacaran, gak usah lanjut di tahap pernikahan, babi bangsat bajingan seton. Anda pikir dia bakal berubah? Kagak. Dia nangis-nangis menyesal karena selingkuh, itu karena ketahuan aja, bukan karena menyesal. Nanti kalau kondisi hubungan udah membaik, beberapa bulan lamanya dia bakal lakuin lagi babi bangsat. Strateginya bahkan lebih mantap, strateginya bahkan lebih baik daripada sebelumnya gitu. Lu kalau lanjutin nikah, padahal dia udah pernah selingkuh, siap-siap aja lu nangis bombay, nangis darah. Ini cewek-cewek susah sekali diingatin, jangan terlalu kecintaan, cinta sih cinta tapi tolol jangan. Gue gak pernah segedek ini sama manusia kecuali sama dia. Padahal di agama gue gak boleh ya. Hujatan, gedek sama orang, dengki, benci itu gak boleh. Tetapi kalau sama dia nih mulut kayaknya pengen ngucap yang jelek-jelek, keluar kata yang jelek-jelek gitu ya. Kenapa? Karena kemarin gue pas ngeliat wawancara dia tuh, liatin. Dia dengan sumringah dan tertawa membuka aib istrinya. Ya kan? Aib istri itu kan aib suami juga yang harus ditutupin. Karena pakaian istri, pakaian suami. Seburuk-buruknya istri adalah cerminan suami. Sebaliknya juga begitu. Suami itu cerminan istrinya. Kan begitu. Karena Allah itu menutupi aib kita loh. Kalau nggak ditutupin kayak apa tuh ya kan? Meskipun setinggi langit di angkasa, sebanyak buih di lautan itu ditutupin. Kenapa dia yang manusia biasa dengan sepedenya
dia membuka aibnya yang segede gaban di Indonesia Raya ini, semuanya pada ngelihat. Kalaupun maksud gue ya, gue sebagai emak ya, sebagai emak ibu rumah tangga ngomentarin, kenapa harus ngomentarin ya? Iyalah, dia ada di media sosial, kalau lu nggak mau dikomentarin nggak usah main media sosial ya kan. Maksud gue kalau lu udah nggak cocok sama bini lu, ya udah cerai. Allah itu membenci perceraian tapi tidak melarang, ya kan? Lu cerai baik-baik, lu cut, udah ketok palu, baru lu gono gini, ya kan? Baru lu cari yang lain, kan begitu. Manusia kadang Allah itu ngasih solusi yang mudah gitu loh. Manusia itu yang bikin ribet gitu. Apalagi model kayak begini. Aduh. Gue kayak gregetan gitu dengernya ya kan. Pengen aja nih ngucap, tapi gue tahan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi setiap gue mau ngucap jelek, astagfirullahaladzim. Gregetan gitu gue. Mbak Markisa Aci sudah tidak mau lagi jadi pengacaranya IR karena dibilang sudah tidak sejalan. Teman-temannya IR juga pelan-pelan katanya sudah banyak yang meninggalkan IR, soalnya IR kuku simpati gak karu-karuan. Dinasihati gak iso loh dia nek nang ini. Katanya habis kehilangan 40 miliar. Bilang aja gak punya duit ngono. Sama love is blind katanya. Cinta besar. Biar kalian tahu ya, wawancaranya Inu Fahmi itu jangan pernah ditonton sama orang-orang yang punya darah tinggi. Dijamin darahnya makin naik, makin jedet. Lebih baik orang-orang yang darah rendah aja, biar stabil. Gimana enggak, kita harus menyaksikan tukang double ngomong, ya kan? Kan tak pikir-pikir kemarin gini loh, kemarin waktu di podcastnya di RL kok dia kok nangis ya kan? Itu nangis karena dia di penjerong, terus kehilangan dua-duanya ya kan? Kalau sekarang dia bisa petentang-petenteng, soalnya efek terkuat 2 jam itu sudah ada di tangannya. Kan jadi bisa bikin part 2 misalkan 3 jam, 4 jam, 5 jam ya kan? Aku kalau jadi IR udah ilfil kemarin dia ngomong tentang budget, kalau misalkan dia jajan di luar 4 juta 5 juta, saya nggak mau ngeluarin duit itu loh In. Berarti kamu RPN 0 In. Astagfirullahaladzim. Rugi dong. Ada lagi infonya Nur. Inu Fahmi bilang kayak gini. Pada saat itu IR tidak menanyakan status saya lajang atau tidak, dan saya juga tidak berkepentingan untuk menjelaskan status saya. Loh, lah video mengaung-ngaung itu terjadi kalian tidak saling menanyakan status. Salut sama wartawannya. Tungkaknya ndak pada sampai ke mulutmu. Gimana ndak? Katanya kemarin IR bilang kalau mbok tipu loh Nul. Mbok tipu katanya kamu lajang, kok sekarang bilang katanya ndak ada yang saling menanyakan. Wong pasutri baru kok ndak kompak gitu. Ini gila banget asli. Aku tuh jujur ya, aku tuh jarang banget nonton podcast orang. Aku mendingan nonton drakor dibanding nonton podcast. Gila, ini aku ngomong sampai getar suaranya saking kesel banget nontonin podcastnya si Insanul Fahmi yang di Dr. Richard. Aduh kacau. Kayaknya semua tipe keburukan itu tuh kayak di dia deh. Udah red flag, manipulatif, playing victim. Astagfirullahaladzim, Allah amit-amit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua perempuan-perempuan dijauhkan dari laki-laki yang kayak gini, dan semoga laki-laki kayak itu dimusnahkan aja dari muka bumi. Tidak lagi menjadi penasihat hukum dari saudara Inara. Alhamdulillah wa syukurillah. Akhirnya mundur juga. Ternyata bisa konsekuen juga dengan statement awal. Ya mudah-mudahan aja di depan layar mundur, di belakang layar pun mundur. Jangan sampai aja di depan layar mundur, tapi di belakang layar tetap mendampingi, tetap mensupport gitu. Ya bukan apa-apa, yang udah-udah ada yang begitu soalnya. Di depan layar mah mundur, di belakang layar mah tetap aja ngedampingi, tetap mensupport gitu. Ya mudah-mudahan di depan dan belakang tetap konsekuen gitu. Ya kan, ya dong. Ya bukan kenapa-napa, baru kena getahnya kali itu lawyer kali ya. Ya kalau sama lawyer aja bisa bohong, apalagi sama masyarakat, ya kan, ya dong. Yang sabar aja. Emang sifatnya begitu. Kalau udah biasa ngebohong, ya terus-menerus ngebohong. Kagak bakal ada jujur-jujurnya acan gitu. Ya emang si love is blind. Saking blindnya jadi aja kebablasan gitu. Kalau pengacaranya aja ngerasa dibohongin, kalau pengacaranya aja ngerasa dikecewain, biji mani sama binisanya, pasti binisanya jauh lebih banyak dibohongin. Pasti binisanya jauh lebih banyak dikecewain. Ibang napi-napi, baru segitu aja pengacaranya ngerasa dikecewain, biji mani bininya. Pasti udah bejibun tuh kecewanya ya.